Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Desi Morsilawati. Kali ini kita akan melaksanakan praktikum gerak parabola menggunakan PET simulation. Untuk mendapatkan PET simulation, kalian bisa mendownload di gg.gg/simulasi GP. Nanti akan diperoleh tampilan seperti pada layar. Kita pilih yang lab. Nah, kalau umpamanya ketinggiannya masih belum 0 meter di atas tanah, maka kita ubah ya ketinggiannya, kita jadikan 0 dengan cara ini, menurunkan ya menjadi 0. Selanjutnya kita lihat di pengaturan variabelnya. Pertama kita akan menggunakan, umpamanya kita menggunakan bola football. Nah, kita ambil football. Lalu kita atur gravitasinya. Percepatan gravitasi kita ambil di 10 meter per sekon kuadrat. Ini kita ubah ya. Oke, menjadi 10. Lalu ini ada gesekan udara. Gesekan udara tidak usah kita klik ya, jadi tanpa gesekan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan praktikum dengan memvariabel sudut elevasi dengan kecepatan tetap. Nah, sebelumnya ini yang akan kita gunakan untuk mengukurnya nanti. Kita ubah dulu untuk kecepatan awal, umpamanya di 10 meter per sekon ya, kita ubah ini. Lalu sudutnya kita ubah di 25. Nah, di sini kita lihat ini variabelnya sudah ketinggian 0 meter dengan sudut 25 dan kecepatan awalnya 10 meter per sekon. Lalu kita tembakkan pelurunya ya. Kita tarik alat ukurnya ke titik yang berwarna hijau, itu untuk menunjukkan titik tertingginya ya. Jadi yang titik yang berwarna hijau, di sini ada banyak titik, maka dipilihlah titik yang berwarna hijau pas di titik itu hingga diperoleh bahwa waktunya 0,42 sekon dengan tinggi 0,89 meter. Lalu kita akan mengukur jarak terjauhnya. Jarak terjauh ini kita pindahkan alat ukurnya ya ke ujung, yang paling ujung, titik yang paling ujung, sehingga diperoleh waktunya 0,85 sekon dengan jarak 7,66 meter. Nah, setelah itu kita pindahkan ke tabel yang sudah ada ya. Titik tertingginya tadi kita masukkan di sini, waktunya, jarak terjauh dan waktu untuk mencapai jarak terjauh. Selanjutnya kita tinggal memvariasi sudut elevasinya. Kita hapus dulu, lalu kita ubah sudutnya dengan menggerakkan meriam. Posisi meriamnya kita ubah sudutnya ya, pas di 30 derajat. Kita tembakkan kembali sehingga terbentuk grafik gerak parabolanya. Kita pindahkan alat ukur di titik yang berwarna hijau sehingga diperoleh waktunya 0,5 sekon dengan tinggi 1,25 meter. Lalu untuk titik terjauhnya kita peroleh waktunya 1 sekon dengan jarak 8,66 meter. Nanti kita bisa memvariasi sudutnya ya, dari 30 ke 45, 50, 60 dan 80 seperti yang ada di tabel. Nanti hasilnya kita masukkan di tabel ya. Nah, sehingga kalau sudah semua hasilnya akan seperti ini. Lalu yang kedua kita akan memvariasi kecepatan awalnya dengan sudut tetap, yaitu kita buat di 30 derajat. Yang pertama kita gunakan kecepatan awalnya 10 meter per sekon ya, kita tembakkan. Kita bawa alat ukurnya di titik yang berwarna hijau ya, ini tercatat ya, ada. Ini kita catat, kita pindahkan ke tabel, lalu kita bawa di titik terjauhnya. Setelah itu kita catat di tabel yang kedua. Kita masukkan di tabel yang kedua dengan membuat sudut elevasinya itu tetap, yaitu 30 derajat. Percepatan gravitasi kita buat 10 meter per sekon kuadrat.
kita masukkan nilai titik tertinggi, waktunya, jarak terjauh, dan waktu untuk mencapai titik terjauhnya. Lalu kita bisa mengubah kecepatan awalnya. Kecepatan awalnya kita ubah menjadi 12 meter per sekon. Lalu kita tembakkan sehingga diperolehlah data waktunya yaitu 0,6 sekon dengan ketinggian 1,8 meter. Lalu kita bawa di titik terjauhnya, diperoleh data 1,2 sekon dengan jarak 12,47 meter. Variasi yang bisa kita gunakan yaitu 10, 12 meter per sekon, 14, 16, 18. Jadi ini nanti kita cari semua datanya, sehingga setelah selesai kita akan memperoleh data seperti berikut. Nah, selanjutnya kita harus menjawab pertanyaan yang ada dari tabel pertama dulu. Dari tabel pertama, bagaimanakah pengaruh sudut elevasi terhadap titik tertinggi benda yang bergerak parabola? Artinya di sini kita melihat antara sudut elevasi dengan titik tertingginya. Nah, dari data kita bisa melihat bahwa semakin besar sudut, maka titik tertinggi akan semakin besar. Sehingga sudut elevasi itu sebanding dengan titik tertingginya. Oke. Selanjutnya, bagaimana pengaruh sudut elevasi terhadap jarak terjauh benda yang bergerak parabola? Nah, yang kita lihat adalah tabelnya di sudut elevasi dengan jarak terjauhnya. Kita bandingkan sekarang. Nah, ternyata jarak terjauh tertingginya di posisi 45 derajat, setelah itu dia menurun. Artinya untuk sudut yang di bawah sama dengan 45 derajat, dia semakin besar sudutnya, maka jarak terjauhnya semakin besar. Tetapi untuk sudut yang lebih dari 45 derajat, artinya sampai 90 derajat, dia ini semakin besar sudut, maka jaraknya semakin kecil ya. Jadi dia tergantung sudutnya, karena di kuadran pertama jadi dari 0 sampai 45 derajat dia semakin besar sudut, semakin besar jarak terjauh. Untuk yang 45 derajat sampai 90 derajat semakin besar sudut, maka jaraknya semakin kecil. Selanjutnya pertanyaannya, pada sudut berapakah benda mencapai jarak terjauh? Nah, di sini kita lihat bahwa jarak terjauh dicapai benda pada sudut 45 derajat. Ya, selanjutnya kita lihat di tabel yang kedua dengan variasi kecepatan awal dan sudut elevasi yang dibuat tetap. Bagaimanakah pengaruh kecepatan awal terhadap titik tertinggi benda yang bergerak parabola? Nah, kita lihat di tabel ini yaitu kolom kecepatan awal dengan titik tertingginya. Di sini bisa kita lihat bahwa semakin besar kecepatannya, semakin tinggi juga titik tertingginya. Artinya dia kecepatan awal itu sebanding dengan titik tertinggi. Selanjutnya kita lihat pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pengaruh kecepatan awal terhadap jarak terjauh benda yang bergerak parabola? Kecepatan awal terhadap jarak terjauh. Ya, kita lihat tabelnya ya, di tabel kedua dibandingkan ini antara kecepatan awal dengan jarak terjauh. Maka terlihat bahwa semakin besar kecepatan awal, jaraknya semakin besar. Artinya, kecepatan awal berbanding lurus dengan jarak terjauh. Berdasarkan tabel 1 dan tabel 2, bagaimanakah hubungan waktu titik tertinggi dan waktu jarak terjauh gerak parabola? Sekarang kita lihat waktunya. Waktu untuk titik tertinggi dengan waktu
waktu untuk jarak terjauh. Nah, ini tabelnya ya. Kita bisa melihat bahwa waktu untuk mencapai titik terjauh itu 2 kali lipat dari waktu untuk titik tertinggi. Ini dari 1, 0,5, 1,29, 0,64, sehingga bisa disimpulkan bahwa waktu titik terjauh itu 2 kali waktu untuk titik tertinggi. Oke ya. Nah, inilah praktek kita hari ini. Silahkan kalian coba di rumah. Jangan lupa pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.